Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Tanah Pucung, beliau Ibu Kasmiana Sulistiawati SPD MPD, kemudian Bapak Ibu yang luar biasa yang hari ini sehat ya selalu ya, kemudian teman-teman CGP yang insya Allah tetap sehat dan tetap semangat dalam kegiatan yang insya Allah sudah berjalan separuhnya atau 3 bulan, dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sampai selesai 3 bulan ke depan lagi. Kemudian mari kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang mana sampai detik ini masih memberi kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali hari ini pada acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Karangpucung, yang mana nanti susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga acara inti, keempat lain-lain, dan kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Menikah acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Kasmiana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Karangpucung, dan yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Ada Pak Eka, Bu Kustin, Pak Umar, Pak Arif, dan Pak Sis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di aula dalam keadaan sehat dan bahagia. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin, amin, amin. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Eka sudah setengah jalan ini ya. Kalau lihat modul baru 4 dari 10. Kalau di LMS sudah terlihat berapa persen? Belum. Ya, tapi kalau kita melihat jumlah modul berarti baru 40% ya. Belum sampai ke pertengahan, akan tetapi sudah cukup beradaptasi dengan aktivitasnya yang luar biasa padatnya, di mana kegiatan ini adalah sebagai tambahan karena tugas utamanya adalah tetap mengajar. Tugas utamanya adalah tetap membersamai anak-anak di kelas dalam belajar. Hanya saja pada kesempatan ini memang kegiatan belajar mengajar sedang kurang efektif berkaitan dengan kegiatan persiapan karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI. Jadi ini supaya semuanya berjalan, persiapan karnaval ya berjalan, kegiatan diseminasi pun berjalan, diseminasi budaya positif. Nah, ini adalah modul 1.4, berarti baru yang keempat dari 10 modul. Masih ada modul 2 dan modul 3. Modul 2 ada paket modul 2 ada 3, paket modul 3 juga ada 3. Jadi masih membutuhkan perjuangan, dan yang paling benar-benar harus dikuasai adalah dalam manajemen waktu, dan yang terpenting juga selalu sehat, karena kalau sehat semuanya bisa dilakukan. Nah, untuk diseminasi budaya positif ini yang saya harapkan bukan hanya kegiatan diseminasinya terlaksana sebagai pemenuhan tugas, bukan itu, akan tetapi apa saja isi dari yang diseminasi. Yang benar apa? Diseminasi apa diseminasi ya? Yang benar apa? Cek KBBI. Diseminasi. Ya, nanti dicek di KBBI ya. Diseminasi apa diseminasi, nanti bisa dicek di KBBI yang benar apa. Jadi yang terpenting bukan pelaksanaan ini. Kalau hanya sekedar diseminasi ini kita pesertanya hanya sedikit ya, jadi
mensosialisasikannya kurang maksimal. Nah, maka nanti yang lebih penting adalah penerapannya, pengaplikasiannya, bukan hanya untuk yang hadir saat ini. Maka kepada Bapak Ibu yang hari ini menjadi peserta juga mohon maaf, nanti berkewajiban juga untuk turut mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga yang menjadi program benar-benar bisa terlaksana, bukan hanya sekedar teori sebagai bahan diseminasi dalam penyelesaian tugas. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan hanya untuk pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak, akan tetapi untuk kemajuan sekolah. Dan yang jauh lebih penting adalah semua program-program, semua kemajuan itu bukan hanya saat mengikuti pendidikan. Justru yang lebih nyata adalah setelah menyelesaikan pendidikan ini, pendidikan guru penggerak. Jadi harus tampak nyata, harus beda sekolah SMP 2 Karangpucuk harus beda, bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk semua Bapak Ibu guru di sini juga harus memiliki pemahaman yang sama, sehingga kita bisa lebih kompak lagi dalam memajukan sekolah. Kalau untuk Bu Ed ini sebagai bahan belajar, karena Bu Ed juga akan mengalami hal ini mungkin tidak lama lagi, karena di bulan Agustus informasinya di bulan sudah ya, kemarin sudah ada dibuka baru untuk pengajar praktik, tapi untuk daerah khusus. Untuk daerah khusus itu seperti mana ya? Daerah khusus itu bukan wilayah kita, baru dibuka untuk pengajar praktiknya. Nah, biasanya kalau untuk pengajar praktik sudah dibuka seleksi, untuk calon guru penggeraknya juga segera dibuka. Nah, nanti Bapak Ibu yang memenuhi syarat silakan untuk segera mendaftar. Dan untuk angkatan 12 ini adalah istimewa, lebih istimewanya calon pesertanya itu tidak dibatasi maksimal umur 50 tahun. Jadi yang sudah lebih dari 50 juga bisa mendaftar. Nih Bu Supri? Jadi kurang masih. Aman, bisa banget. Iya, jadi kesempatan terbuka lebar, dan di sini yang sudah bisa sudah lebih banyak. Dan untuk Bapak Ibu guru jangan merasa khawatir, saya nggak bisa ini, jangan khawatir seperti itu, karena kita sudah lebih banyak yang bisa. Jadi akan lebih banyak lagi yang menjadi sumber belajar. Dan insya Allah kepada guru-guru yang muda pun saya yakin mereka tidak akan keberatan kalau membantu. Benar? Siap? Siap. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita di sini adalah satu kesatuan. Ketika yang satu membutuhkan, maka yang lain siap membantu. Kita akan maju bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Semuanya bisa kita bersatu. Itu yang penting, kita kompak. Siap ya semuanya Bapak Ibu? Siap. Nah, nanti untuk diseminasi budaya positif ini isinya apa saja, mohon benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sebagai bahan diseminasi. Dan kebetulan saya sedang ada pertemuan dengan Balai Besar Provinsi Jawa Tengah (BBPMP) terkait kegiatan persiapan narasumber. Ini saya sebenarnya khawatirnya suruh keliling di Kabupaten Cilacap, khawatirnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti hanya dari sekolah sasaran dikumpulkan, jadi cukup satu kali, harapannya seperti itu. Maka saya akan lanjut ke sana. Jadi mohon maaf di sini nanti yang mendampingi Bu Iroh duduk di depan. Bu Iroh nanti yang akan mendampingi. Saya hanya bisa memberikan dukungan dan doa semoga Bapak Ibu calon guru penggerak dalam menyelesaikan pendidikan lancar dan sukses, serta benar-benar bisa membawa perubahan positif di SMP Negeri 2 Karangpucuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Tentunya pesan Ibu akan kami laksanakan dengan sebaik mungkin, Ibu. Memang betul sekali ada hubungannya dengan Bapak Suhada kemarin di elaborasi. Kata Ibu tadi tidak hanya teori saja, akan tetapi apa praktek yang lebih utama. Kalau istilah agama itu kalau kita sudah punya ilmu tapi kita tidak tularkan, ya akhirnya jadi sia-sia seperti itu. Mudah-mudahan hari ini kita akan dapat belajar banyak seperti itu. Kemarin juga disampaikan oleh Bapak Suhada di elaborasi. Kalau hebat sendiri itu biasa katanya, tapi kalau hebat bersama-sama itu yang luar biasa Bapak Ibu. Baik, terima kasih kali ini kepada Ibu Kasmiana atas sambutan dan motivasinya untuk kami. Semoga beliau juga sudah diberikan kesehatan ya Bu, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke acara diseminasi. Di sini saya akan memperkenalkan dulu ya, yang paling atas tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau Ibu Kasmiana Sulistiawati, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pucung. Kemudian rekan saya Bapak Arif Bahaudin, kemudian saya sendiri Eka Nur Afrianto, kemudian saudara saya Ibu Gustinem, kemudian Bapak Suswadi Kurniawan dan juga Bapak Umar Hasan. Oke, calon guru penggerak yang paling cantik angkatan 11 di SMP Negeri 2 Karangpucung. Luar biasa ya Ibu. Mudah-mudahan nanti cantik rupanya cantik pula kegiatannya gitu ya. Oke. Ibu terima kasih pengucapan Ibu. Semoga lancar sukses. Mungkin untuk Bu Iro bisa ke depan Ibu mau nggak buat telepon-telepon. Oke. Baik, selamat datang kepada para guru hebat di SMP Negeri 2 Karangpucung. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya, di sini untuk tujuan diseminasi nanti akan dibacakan oleh rekan kami Bapak Arif Bahaudin. Kepada beliau kami persilakan. Yang ini ya. Ya, bisa. Ini udah kata lu besar ya. Udah kan udah. Yang musikaan bisa gitu loh bukan di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para guru hebat SMP Negeri 2 Karangpucung. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tujuan diseminasi, yaitu yang pertama adalah membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam menerapkannya kepada rekan-rekan. Yang kedua, mempersiapkan rencana implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas atau di sekolah. Yang pertama, pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa tidak, Pak? Setuju atau tidak? Nah, itu nanti kan. Ya, yang pertama setuju atau tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Setuju hukumannya bagaimana? Nah, ini masih ambigu bahasanya itu. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya, yang kedua ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Rata-rata ini setuju. Berarti nomor 1 tadi ada yang setuju dan ada yang tidak. Yang kedua pun juga sama nih. Dan yang ketiga setuju semua. Ya, setuju semua ini. Ini baru pertanyaan pemantik. Selanjutnya, apakah makna budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini akan kita bahas budaya-budaya seperti apa, pembiasaan
budaya yang ada di sekolah itu sebenarnya berawal dari pembiasaan. Jadi pembiasaan setelah itu baru masuk menjadi kebudayaan atau budaya yang memang sudah tidak perlu digerakkan tapi menggerakkan diri sendiri. Itu yang namanya budaya. Konsep dasar atau inti budaya positif. Yang pertama, ini perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini adalah konsep dasar atau inti budaya positif. Selanjutnya, perubahan paradigma. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid atau kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan paradigma yaitu adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan perubahan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perubahan paradigma ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Contoh makanya dengan merobek-robek kertas nih, kertas nih. Terus selanjutnya digenggam. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba panjenengan praktek juga coba. Coba Bu Siti dengan Bu Supri, terus Bu Nat dengan Bu Farida, terus Bu coba mempraktekkan. Yang satu mengepal, di dalamnya ada kertas sobekan. Bagaimana caranya agar kertas sobekan itu bisa diberikan kepada Anda dan dilepaskan tangannya kepala tersebut? Yang pertama adalah dengan cara membujuk, diancam, keluarkan, kalau enggak akan saya apa gitu. Kalau mengancam atau menghardik berarti kalau bahasa sini ya cerekan ya, dimarahi, merayu, ayolah nanti saya kasih snack ini, snack boleh satu, ini buat kamu saja, itu begitu. Atau mungkin dengan Bu Kustin, coba dengan Bu, coba ya, praktek. Guru BK aku mau ngelamar aja lah, mau rayu-rayu. Ya, coba. Bagaimana caranya? Bu, isinya apa? Penghargaan diriku apa dirimu? Ayo sana sih, Bu lihat. Sini cuma lihat jarinya doang. Cuma lihat jarinya doang. Ih, cincinnya Bu bagus deh. Cincinnya Bu bagus. Boleh coba dulu. Ih, anak-anak kali ya. Ayo. Iya. Ternyata sulit. Ternyata susah untuk memaksa orang lain dengan cara merayu yang pertama, terus yang kedua, terakhir apa Bu tadi?
Iya, tidak marah. Nah, inilah perubahan paradigma. Apakah kita bisa menjadikan cara membujuk atau merayu menggantikan dengan cara mengancam atau menghardik? Bagaimana caranya agar si anak tersebut, orang yang tadi memegang secari kertas itu, bisa membuka dengan ikhlas tanpa paksaan, dirayu tapi dengan rayuan yang sangat mungkinnya kalau anak-anak sekarang gombal lah. Bagaimana caranya itu bisa dibuka? Nah, itu caranya bagaimana? Coba, monggo. Bagaimana ya? Coba prakteknya bagaimana itu? Ya, pakai snack. Ada beberapa trik memang. Beda anak, beda trik. Mungkin gini, monggo caranya dengan Bu. Karakter anak itu beda. Dibalik aja lah. Gini. Saya jadi anaknya. Coba bagaimana Bu? Ya. Boleh panggil Osel. Iya. Osel. Ini dengan teman, bukan dengan guru, Coba bagaimana caranya? Iya. Aku mau jalan Kak Majenang. Mau ikat. Iya. Ikat. Nonton aja nonton. Kan aku tahu kamu tuh suka drakor gitu. Iya. Sudah punya list loh, judulnya banyak, romantis gitu. Oke? Ya, mau ya. Temenin doang. Iya, tenang. Iya, boleh. Tenang. Aku tahu kamu suka banget. Mau kan? Boleh. Iya. Terus ada jas. Oke, ya terima kasih untuk pengalamannya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Gusti dan Bu Osel. Terima kasih. Nah, ternyata ketika kita memaksa tangan teman kita yang entah itu memegang sobekan kertas atau mungkin memegang yang lain, dengan cara memaksa ataupun yang lain, itu akan menimbulkan suatu hal yang memang tidak diinginkan, malah bisa tidak membuka tangannya. Tetapi ketika dengan cara-cara yang lain, entah itu dengan cara membujuk, merayu ataupun yang lain, tapi jangan menyuap, jangan menyuap. Itu dengan sukarela anak tersebut atau teman kita bisa membuka tangannya dan memberikan kepada teman yang tadi yang meminta membuka tangannya. Itu mungkin seperti itu. Ada tanggapan dari Bu Gusti mungkin? Iya, terima kasih. Dengan praktek yang tadi ya? Oh ya, dengan praktek yang tadi itu memang cenderung orang itu akan menolak ketika dia itu dipaksa. Kalau dari sisi keagamaan mungkin dari jauh bapaknya gitu ya, defense, bertahan, bertahan, ada cerita di sana. Itu pasti dia akan mempertahankan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi keinginannya gitu, seperti itu. Ya, jadi apa yang kita miliki itu dengan sebuah tenaga, bagaimana caranya? Salah satunya dengan karakter sebenarnya, masuk ke dalam karakter. Jadi ketika karakter anak tersebut sebenarnya bisa dirubah dengan pembiasaan yang tadi. Jadi perubahan paradigma yang tadinya itu dengan perilaku hal yang kurang baik, namun dengan perubahan yang lebih tertata dan rapi, insya Allah nanti yang tadi tangannya mengepal atau karakter yang sangat kuat, mungkin dengan karakter yang kurang baik, bisa dengan lunaknya, dengan mudahnya kita bisa mengarahkan anak tersebut. Kemungkinan seperti ini. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bu Gusti dan Bu Osel. Ada lagi tambahannya? Bu Osel? Dari Bu Osel. Dari Bu Osel bagaimana Bu? Tanggapannya? Monggo. Kalau dari saya dengan apa yang tadi sudah dipraktekkan, bahwa sebenarnya di sini perubahan paradigma adalah gimana caranya kita sebagai, karena kita sebagai seorang pendidik ya, bagaimana kita mencoba untuk melihat dulu karakter anak tersebut. Apakah anak tersebut bisa untuk dalam arti pertama kita dengan cara membujuk dengan cara yang ibaratnya ada levelnya lah, ada levelnya dengan bujuk biasa
juga, atau dengan cara teknik-teknik lain yang membuat anak itu benar-benar bisa membuka diri agar bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan yang mungkin hal yang negatif, dia jadi paham bahwa oh iya nih ternyata yang saya lakukan negatif, bagaimana caranya biar saya itu berubah menjadi yang lebih baik, yaitu dengan cara tadi yang mungkin dengan awalnya halus atau mungkin tapi yang penting adalah tidak dengan cara membuat dia menjadi defense lagi atau mempertahankan apa yang menjadi pola pikirnya seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Osel. Ya, ini karena kita belajar dengan Bu Osel termasuk psikolog ya. BK kan psikolog benar. Iya. Ini yang pertama adalah tadi bagaimana caranya agar membuka anak tersebut agar tidak defend ya. Tidak defend itu adalah langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya. Jadi jangan sampai secara langsung menanyakan secara boy buta. Di sini pun juga disampaikan sebenarnya di sini. Ada tahapan-tahapan segitiga restitusi yang nantinya akan disampaikan juga oleh teman kami. Nah, ini terkait dengan hal ini tadi juga disampaikan Bu Osel sangat luar biasa bahwasanya psikologis sangatlah menentukan kita sebenarnya. Merubah paradigma anak tersebut yang tadinya mohon maaf berkarakter yang negatif bisa kita rubah menuju ke perilaku yang positif. Nah, ini perlu atau butuh keterbukaan. Ini digambarkan dengan sobekan kertas yang tadi memang dipegang di tangan. Bagaimana caranya agar terbuka dan selanjutnya berubah tatanan kehidupan si anak tersebut menjadi perilaku yang positif. Itu mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya terima kasih untuk Bu Gusti dan teman-teman yang lain, Bu Osel terkait dengan praktek yang tadi. Terus selanjutnya ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Perubahan paradigma belajar teori kontrol, ilusi kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya ini. Jadi ilusi guru bagaimana cara mengontrol murid, bagaimana caranya agar si murid tersebut bisa terkontrol oleh kita sebagai gurunya. Terus selanjutnya penguatan positif efektif dan bermanfaat, kritik ini agar anak tersebut merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Ya, kalau biasanya seperti ini ya hubungannya dengan negatif ini, perbuatan negatif. Terus yang terakhir ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada langkah-langkahnya nanti akan dijelaskan oleh teman dari 5 CGP, baik dari saya nomor 1 sampai dengan Pak Umar. Ini nanti akan dijelaskan, tidak saya jelaskan secara gamblang karena ini ada halaman tersendiri Pak nanti untuk menjelaskan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan perubahan paradigma. Oh ya, ini ada lagi. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol yang tadi? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama-sama dengan kita. Dibayangkan coba. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Pandangannya Bu Supri itu bisa sama persis dengan pandangannya Bu Siti? Beda pasti. Jangankan beda orang, satu anak kembar pun juga pandangannya juga pasti berbeda. Nah, ini teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus inti dari sini semuanya sebenarnya kita membuka pemahaman kita, membuka perbedaan. Bahwasanya di sini kita semuanya adalah berbeda. Tetapi dengan perbedaan inilah ini adalah sebuah fitrah ya. Sebuah fitrah bahwasanya sunatullah juga, bahwasanya kita dibedakan untuk menjadi satu. Intinya begitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu apa nih Pak? Kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang-menang ini di sini harus dipahami bahwasanya ada stimulus, terus ada teori kontrol atau pilihan. Menjadikan bisa memilih apa yang ada dalam kotak yang kuning ini. Jadi ketika ada pandangan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, kita sebagai guru ini tidak mungkin bisa mengontrol orang lain, tetapi kita harus bisa memahami bahwasanya saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti anak tersebut atau siswa kita ini adalah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri dengan tuntunan dan arahan dari kita atau sebagai gurunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan perubahan paradigma. Bahwasanya yang pertama adalah kita harus terbuka dengan pandangan-pandangan yang baru. Kita tidak bisa menutup pandangan-pandangan yang baru. Yang kedua, kita tidak bisa merubah orang lain atau mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa berkolaborasi dengan orang tersebut untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita memberikan pilihan kepada orang tersebut, anak tersebut. Seandainya kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini silakan. Apa yang bisa kamu sampaikan? Apa yang kamu inginkan? Itu begitu. Namun dengan hal tersebut memang sangat luar biasa berat. Langkah demi langkah harus kita lalui agar kita bisa merubah paradigma yang lama menuju paradigma yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bu Kustin. Terima kasih. Kepada Bu Kustin kami persilakan. Cek, iya. Terima kasih Ibu, Bapak sudah hadir di sini di kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Karangpucung untuk aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Menyambung dari paparan materi pertama tadi, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Ya, tentunya dari kata disiplin positif itu kita akan menerka apa sih makna atau arti definisi dari disiplin tersebut. Apa makna disiplin? Ngantuk. Apa ya disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Mas, tahu ya, sekarang sudah jam berapa? Jam 7.10, Bu. Tahu ya, kalau jam 7.10 itu berarti kamu terlambat. Jongkok sekarang, jalannya jongkok. Rasanya kayaknya langsung dihukum begitu ya. Justru itu adalah salah. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menghukum itu tidak perlu digunakan sama sekali. Bila pun perlu, itu adalah jurus terakhir. Seperti tadi Bu Sumri ya, hukuman itu ada baik, ada tidak, tergantung jenis hukumannya. Ya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab
kepada anak. Jadi anak itu diajari untuk berdisiplin dan mengembangkan kesadaran diri. Disiplinnya itu atas kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Bu Ani bisa berdiri? Ya, berdiri aja. Anggap saja Bu Ani anaknya Bu Kustin ya. Iya dong. Nah ini tadi kita mengajarkan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan itu muncul dari dirinya sendiri. Dek Ani, Dek Ani, bangun jam berapa hari ini? Jam 6. Aduh siang banget ya. Sama mamanya itu dibangunin gak sih? Nggak kedengeran, Masya Allah. Ini udah cantik pakai kudung, berarti kan ada nulis kan ya? Sholat subuh jam berapa? Iya, maksudnya kan kalau kita sebagai umat muslim kan wajib sholat subuh. Sholat subuh jam berapa? Iya, waktu sholat subuhnya jam 4. Ini berarti adik Ani ini berarti tahajud dulu. Setelah itu mungkin tertidur, ya. Tertidur bangunnya akhirnya jam 6. Kesiangan dong. Enggak kesiangan. Maksud Bu Muslim kesiangan sholat subuhnya. Gimana kalau besok ingat ya, sebagai seorang muslim wajib sholat subuh dan sholat subuhnya bukan jam 6. Iya artinya oke, ketika sekitar setengah 5 sebelum jam 5 itu kan ya. Nah kalau ingat waktu sholat subuh bisa bangun gak sih? Gitu kan jadinya gak terlambat lagi ke sekolah. Setuju? Iya bisa dikerjakan. Ces. Itu semoga dengan kita memberikan pemahaman-pemahaman yang diharapkan itu muncul kesadaran atas tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi kita tidak usah memberikan hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi. Oke, ini kayaknya saya baca ulang. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi biar motivasi disiplin itu muncul dari diri sendiri, kita butuh media, butuh orang lain. Mungkin kalau di rumah butuh orang tua. Sebagai orang tua kita harus peduli pada anak kita, biar disiplin dirinya muncul. Sebagai orang tua kedua di sekolah, setuju ya? Sepakat kita harus bisa berupaya menjadi media untuk bisa disiplin diri muncul dari anak-anak kita. Nah, di sini tentunya sebagai manusia kita membutuhkan kebutuhan, dan kebutuhan itu adalah kebutuhan mendasar. Seperti snack yang ada di depan ibu-ibu dan bapak semua, bahwa itu adalah makanan. Ya, kita mungkin awalnya akan pingsan karena nggak makan, lama-lama nggak makan bisa
nyawa melayang mungkin. Oke, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup, makan, minum, kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah yang kelima, kesenangan. Mari kita lihat berikutnya adalah bertahan hidup ya. Kebutuhan dasar dari bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Ibu bapak hari ini sehat? Alhamdulillah, sehatnya ini luar biasa. Kasih apa? Kasih B, kasih O. Kasih B, kasih O. Ini kan kebutuhan, kalau kayak gini kita tersenyum, ini kebutuhan kasih dan sayang. Bahagia. Oke? Setuju kalau kita harus bahagia? Nah, kebutuhan ini, kebutuhan dasar di kesehatan, rumah. Kalau belum punya rumah ya ngekos dulu ya. Dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan biologis. Sepakat bahwa putra-putri kita di sekolah mereka sepertinya sudah mulai jatuh cinta. Betul Ibu Bapak? Iya. Kewajiban kita kontrol mereka untuk kebutuhan biologisnya ini pada jalurnya. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini saya punya cerita sama Bu berdiri. Iya, ini dari saya punya ini apa ya, pengalaman dari kelas 8 itu. Saya lupa namanya siapa, saking banyaknya anak gitu ya. Namanya aku panggil Oke. Nah, ini senangnya lihat TikTok. Jangan senangnya TikTok ya. Lagi viral itu ya, cos gitu tapi dia lengi gitu kan. Iya, jadinya kita mau cos gitu kok dia lengi gitu. Coba kita praktekkan ya. Ambil mesinnya dulu. Mbak. Bu dong. Iya. Iya. Mau apa? Kamu mau apa? Ayo kita TikTok kan? TikTok kan? Mau ces-cesan apa gimana? Iya boleh. Oke. Mau viral ya? Coba. Itu tepuk tangan dulu buat WF. Yaitu salah satu contoh bahwa murid kita itu ternyata mereka minta diperhatikan oleh muridnya. Terkadang mereka punya keinginan kita sebagai guru itu menjadi temannya. Terus terang, ya kaget. Tapi mungkin anak itu pengen bahagia, pengen dekat sama muridnya, ya saya terima saja. Gitu. Kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Contohnya, saya berdiri di depan tadi. Perhatikan ke depan. Jadi jam berapa? Lah, bingung kan? Satu yang berdiri. Nah, ini contoh kita itu punya keinginan, punya kebutuhan untuk menjadi penguasa. Apapun yang aku lakukan, you harus menurut aku.
begitu. Kita sudah mempunyai penguasaan itu sebagai bapak ibu guru, tentunya di kelas siswa akan memperhatikan kita. Kita sudah punya starting point tersebut. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menari. Seperti kegiatan kita saat ini, persiapan karnaval, kita beri kebebasan untuk anak berkreasi, memberikan ide seperti itu. Alhamdulillah berjalan apa mboten? Berjalan. Nah, berjalannya ini mulus atau mana bengkok? Bengkok. Nah, tugas kita adalah membuat bengkok itu menjadi lurus kembali sesuai dengan ide dan kreativitas mereka. Jadi posisi sebagai guru adalah sebagai penuntun, gitu ya, pendamping. Ini semoga saja kebutuhan yang terakhir, ya. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Jadi kesenangan di sini ada mencari kesenangan bermain dan tertawa. Coba, Pak Eka, Siap. berdiri. Oke. Siap, Bu. Coba Pak Eka buat ice breaking yang mereka itu mampu bertahan tertawa. Udah terlalu semuanya udah kalah. Coba. Jadi kalau kita itu kuat tidak bertahan, tidak tertawa, mungkin ada yang salah. Iya, Tidak senang. betul sekali. Jadi ada yang salah. Setiap hari 24 jam itu tidak ada rasa ingin tertawa. Ada kelainan. Ada kelainan. Iya. Ya. Orang hidup kan kadang ngelamun, melongo, ketawa itu kan satu kesatuan ya. Tiba-tiba kita sering banget kita itu mau punya menambah sedikit ya. Iya. Saya itu sering banget lihat istri saya pegang HP ketawa-ketawa sendiri. Padahal saya sudah cek ke rumah sakit jiwa dia normal. Nah itu kan berarti itu kita butuh apa namanya hiburan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Kita lihat chat-chatan, lihat video yang lucu, kita ketawa. Nah itu bagian dari sebuah perjalanan kehidupan. Dimana kita memang harus kayak gitu. Jangan sepanang terus. Kalau sepanang katanya sok cepat tua. Makanya banyak orang bilang guru itu awet muda. Sebenarnya bukan awet muda, tapi tepatnya awet tua sebenarnya. Seperti itu ya. Terima kasih, moga Bu Siti lanjut lagi. Iya, terima kasih Pak Eka, masih ada waktu. Oke, sepertinya cukup nih Ibu, Bapak. Coba saya mau kasih senang buat Ibu Bapak semua. Tidak perlu mempraktekkan, tapi cukup perhatikan saya biar Anda kebutuhan tertawa, kebutuhan bahagianya itu terpenuhi. Kasih semangat. Kasih apa? Kasih B, kasih E, kasih B, kasih E. Wow. Destinasi paling luar biasa yang kita ada. Kalau TKMD jadi madunya kenceng apa putus ya. Oke. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bukan dulu Bu Gusti ya. Luar biasa mencontohkannya ya. Terima kasih Bu Guru. Bisa tiba. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Bapak Siswadi Kurniawan. Mau
Cek, oke. Ini apa ya? Bandung Bondowoso semalam jadi hari ini langsung tampil. Baik. Bapak Ibu semuanya, saya melanjutkan tapi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi Bu Gusti sudah menyampaikan informasi baik dari diseminasi budaya positif. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang motivasi perilaku manusia. Next. Oke. Terkait dengan teori motivasi perilaku manusia, kita sendiri sebagai manusia pasti ketika akan melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu pasti ada motivasi, ada dorongan dari dalam diri. Dorongan itu bisa berasal dari luar atau motivasi eksternal. Contohnya di sini untuk terkait dengan perilaku siswa, karena ada budaya positif, seringkali kita akan memberikan hukuman, kemudian konsekuensi ataupun nanti keyakinan. Anak-anak biasanya seperti ini. Saya akan melakukan hal ini karena saya untuk menghindari hukuman dari bapak ibu guru. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, kalau piket pagi kita berjabat tangan menyambut anak, ada yang belum lengkap, ketentuan pakaiannya. Mungkin anak menggunakan itu karena takut nanti dipisahkan dengan temannya, tidak boleh masuk kelas, atau dia melakukannya besok biar saya tidak hafalan surat pendek, dia golongannya dari luar dulu. Kemudian yang kedua, motivasi internal. Contohnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Anak dengan contoh yang tadi, saya akan melakukan ini karena saya tidak mau dihukum, biar saya bisa cepat bergabung dengan teman-teman di kelas. Kemudian harapannya adalah setelah kita menerapkan aturan, keyakinan, kesepakatan adalah munculnya motivasi internal dengan tujuan untuk menumbuhkan disiplin yang positif. Karena bagian dari menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan kita sebagai insan pendidikan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mungkin awalnya adalah karena dorongan, karena ada aturan, ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Seringkali kita memberikan dalam tanda kutip dalam hukuman. Tentu ini menjadikan anak tidak nyaman karena membuat anak merasa bersalah, takut. Apalagi saya seringkali mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, saya harus menggunakan suara sangat keras di lapangan. Saya akui, mungkin karena ketidaksabaran saya. Contoh Bu Gusti kemarin ketika upacara itu sudah sekali, kalau saya sudah bisa di atas sekali, Bu. Tetapi, seringkali memang anak-anak butuh ada sebuah tekanan dulu, baru kita biar mereka muncul kesadaran, oh saya tidak nyaman. Maka ada dorongan internal dari dalam diri yang harapannya adalah munculnya budaya yang positif. Saya 2 tahun angkatan ini saya seringkali di bagian atas kelas 9. Satu kali saya gunakan suara keras. Setelah saya gunakan suara keras, yang kedua, Mas, Mbak, pasti sudah tidak mau lagi menggunakan suara keras. Yuk, kamu bisa. Yuk, kamu bisa. Tolong ya, kita bareng-bareng. Biar kekuatannya cepat, biar kamu juga belinya nggak lama. Ternyata di minggu kedua, minggu ketiga, dan selanjutnya, ketika lihat saya hanya acukan 3 jari saja. 3 saf ya, mereka sudah menata. Yang walaupun tetap harus kita tuntut. Kita tuntut. Yang memang salah, saya bisa salah. Tetapi dalam kondisi tertentu memang kita harus menggunakan penekanan. Ada motivasi eksternal terlebih dahulu. Harapannya adalah muncul motivasi internal sampai dengan ke budaya positif. Dan seringkali hukuman itu, seringkali saya yakin Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu pasti ketika memberikan pertanyaan kenapa anak ini melakukan kesalahan,
anak biasanya nggak ngaku dulu. Pasti mereka akan menyembunyikan karena mereka tahu saya akan dihukum. Kemudian apalagi hukumannya adalah di depan banyak temannya, dia langsung down secara mental. Oke, tapi tidak semua anak mentalnya kuat. Yang ketiga adalah tentu saja merusak hubungan. Contohnya saja Bapak Ibu, anak-anak kalau lihat saya atau melihat Bu Asa sama Bu Arin, dari Bu Asa gitu. Begitu lihat Bu Arin takut dan Bu Asa juga takut gitu. Dan saya juga gitu. Ketika anak bajunya di luar, kalau memang aturan di dalam, ketika saya langsung kayak gini dari pun, dari betul. Rasa nggak ada apa-apanya. Itu contoh. Mungkin hukuman yang pernah saya lakukan, tapi kita coba perbaiki. Yang kedua tidaknya dengan penghargaan. Kalau penghargaan juga tidak semuanya bagus. Bisa merubah hubungan, menimbulkan sifat iri, kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, tidak efektif, dan mengurangi motivasi intrinsik. Sebagai contoh, kemarin ketika saya melakukan lokal KTP 2, ada kegiatan prakarsa perubahan. Ketika kami saya ceritakan kepada rekan-rekan, ternyata memberikan reward yang sama dalam bentuk yang sama itu nanti juga mengurangi motivasi intrinsik. Contoh yang dari kegiatannya mungkin Pak Saiful jadi bahan catatan adalah ketika kita memberikan reward puncak literasi. Nah, alhamdulillah saya dapat ya. Jadi motivasi anak untuk kegiatan literasi itu sedikit rusak gitu ya dengan penghargaan itu. Walaupun itu baik, tetapi nanti khawatirnya adalah anak akan cenderung ke sana saja, bukan motivasi dalam diri. Next Pak Eka. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi mungkin yang bisa kita berikan kepada anak-anak, misalnya pembukanya kemarin saya perhatikan dengan kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong temanmu di lapangan ketika mau pingsan, misalnya. Berikan penghargaan itu dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang kedua, atau misalnya ada teman yang ketika ujian bolpennya habis, ada teman-teman yang punya bolpen double gitu. Terima kasih ya Mas, kamu sudah menunjukkan rasa empatimu. Berbagi tidak harus yang besar, dalam bentuk rupiah misalnya. Dengan kamu meminjamkan bolpen alat tulis, itu adalah nilai kebajikan. Seperti itu. Atau saya contohkan Bapak Ibu, anak-anak itu senang kalau ketika saya menjawab pertanyaan, saya kasih tosnya ini aja. Bagus Mas, Mbak, tos. Ini contoh bagaimana mengapresiasi bahwa kamu sudah ikut aktif dalam kelas. Kemudian menghargai ini nilai kebajikannya dan kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih untuk tanggung jawabmu. Misalnya hari ini Bapak Ibu Guru ada kegiatan di luar, Mas, Mbak, tolong ya. Saya kasih contoh misalnya Pak Eka. Mas Eka, tolong ya kelasnya dikondisikan. Dikondisikan. Nanti tugas-tugasnya Mas Eka tolong kumpulkan ya. Nah, ketika dikumpulkan, kita konfirmasi, Mas Eka bagaimana kemarin? Oh udah Pak, di meja Bapak, terima kasih ya. Kamu sudah bertanggung jawab diberikan tugas. Ini ada penghargaan lebih. Jujur kita pun sama kan Bapak Ibu ketika kita disanjung, terima kasih ya Pak sudah melaksanakan, ada kebanggaan. Mungkin Bapak Ibu Guru ketika diberikan tugas dari kepala sekolah dan sebagainya, ketika diapresiasi itu kan luar biasa. Pak Eka. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ada beberapa kasus hukuman ini penelaah saja. Nanti Bapak Ibu cukup menjawab ini adalah hukuman atau konsekuensi. Oke, coba. Mungkin Bu Eka yang lagi sibuk. Iya. Siap angkatan 12 PP. Oke. Menjawab saja. Bapak Ibu boleh menjawab. Mungkin dari Bu Eka nanti lanjut ke ini. Baik, pertanyaan pertama. Ada siswa melakukan tindakan kesalahan, kemudian diminta untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi.
Oke. Menurut saya hukuman. Hukuman. Oke. Ya jawabannya nanti. Bose. Coba. Pertanyaan yang kedua. Kamu tidak mengerjakan PR, maka Bapak minta kamu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, misalnya. Hukuman. Iya, Bunda Nasiam. Monggo. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ini zaman Covid pakai masker, gitu. Bu Farida, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau dirusak tugasnya. Konsekuensi, oke. Bu Siti, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Hukuman, oke. Terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak menggunakan sepatu ya harusnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Harus nih, biasanya tidak menggunakan. Ini kan sepatunya dilepas, nyakar. Banyak kaki karena tidak menggunakan sepatu saat hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, Bu Ani 2 kali ya. Ya. Sekali belum ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yuk, masing-masing Bapak Ibu yang sudah menjawab, apakah jawabannya betul terkait dengan hukuman dan konsekuensi? Monggo Pak Eka. 1, 2, 3. Ya. Coba yang tunjuk jari yang siapa jawabannya benar? Jom. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lulus semua ya. Lulus semuanya. Oke, berarti sudah paham ya bedanya antara hukuman, konsekuensi. Nanti di terakhir di Pak Umar nanti kayak keyakinan atau kesepakatan kelas. Akhirnya ya. Nah, sekarang kita sebagai bapak dan ibu guru yang selalu berinteraksi dengan anak, bagaimana sih posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita? Bisa satu menjadi penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Bagaimana posisi ini bisa dilanjutkan Pak Eka? Menghukum. Ini mungkin Bapak Ibu guru zaman kita sekolah gitu, generasi VOC, generasi pendidikan Belanda mungkin seperti ini. Papan tulis, pernah Bapak Ibu cerita curhat saya pernah tidak mengerjakan PR matematika karena tugas sekolah sebenarnya. Enggak. Bisa satu teplak sini. Orang tua saya malah tidak. Saya cerita tidak, daripada dimarahin diam aja. Oke, bagaimana dengan hukum? Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Oke. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Oke, murid hanya sebagai objek saja. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, manut apa tidak? Oke, manut saya atau tidak? Atau kamu selalu saja salah? Kamu lagi, biasanya seperti itu. Oke, ini biasanya ya contoh tadi mencatat 100 kali, saya tidak akan mengulangi lagi, push up, jalan jongkok, atau mungkin saya dulu gitu aja nggak bisa dasar bodoh, misalnya gitu, seperti itu. Biasanya ini justru akan medorkan, karena saya merasakan sendiri. Bapak Ibu guru saya juga dulu keras sekali seperti itu. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tidak seperti tadi kalau penghukumnya suaranya agak tinggi, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Didiamkan dulu di ruangan, dia gelisah, kemudian biar dia ditanya harus berapa kali Bapak dan Ibu memberikan pengertian pada kamu.
gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini. Mungkin ini juga saya lakukan Bapak Ibu ketika menghadapi anak-anak yang berkali-kali melakukan tindakan kesalahan. Oke? Ini mungkin faktor di awal membuat rasa bersalah. Oke? Tapi di sini nanti terkadang anak malah menutup dirinya, dia tidak mau bercerita. Dibantu. Kemudian sebagai teman, ini dilematis bagi saya setelah saya membaca ini dilematis. Di satu sisi kita akan mencoba membantu, tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa mengontrol perilaku anak, dia menganggap kita teman dan justru rasa diri kita yang direndahkan sama anak. Pada posisi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Hati-hati kalau kita memposisikan sebagai teman. Konsep di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Oke. Tetapi pada posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu bapak untuk menyelesaikan masalah kamu. Atau, ayo ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. Ya sudah, kali tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak akan bantu. Ini juga saya lakukan Bapak Ibu. Oke, terutama anak-anak yang memiliki kedekatan secara emosional. Secara emosional seringkali memposisikan menjadi teman. Tapi hati-hati, kita harus punya batas yang tegas karena kita adalah bapak dan ibu guru yang posisinya adalah menuntut dan mengarahkan anak. Selanjutnya Pak Ika menjadi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan dalam memantau biasanya adalah peraturannya apa ya hari ini? Apakah semalam tadi pagi listriknya mati jadi kamu salah ambil baju? Seringkali seperti itu, ya? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa dan konsekuensinya apa? Ya. Lebih tingkatnya lebih tinggi. Nah, harapannya adalah kita menjadi manajer posisi terakhir. Pada posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sanksi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi harapannya adalah kita menuntut anak untuk bisa mengendalikan perilakunya, disesuaikan dengan norma-norma aturan yang sudah disepakati bersama. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Tadi Bu Gusti sudah menjelaskan kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman dalam satu kelas. Kembali ke keyakinan, apa yang kamu yakini? Misalnya, kalau kamu terlambat, berarti kamu sudah menyalahi apa nih? Ya. Apa yang kamu langgar dari kesepakatan? Oh, saya disiplin Kak. Oke. Berarti yuk kita coba bersama-sama. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Iya. Dengan cara apa kamu memperbaikinya? Misalnya tadi kasusnya, contohnya bulan ini saya terlambat berangkat jam 6. Bagaimana cara kamu untuk tidak terlambat kembali? Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi menurut kamu agar tidak terlambat sekolah bagaimana? Oh ya Pak, saya pasang alarm. Oke, tapi alarmnya HP-nya jangan tahu samping bantal ya, tahu tempat yang jauh di atas lemari, bunyikan yang keras. Jadi ketika bunyi, kamu berdiri bangun. Satu.
Yang kedua, minta tolong bapak atau ibu atau orang rumah, tolong ya Pak, Bu, jam 5 saya bangun, jam 5 saya bangunkan biar tidak terlambat sekolah. Itu kan anak menemukan sendiri. Oke, walaupun awalnya mungkin kita akan tuntut. Nah, setelah kamu sudah menemukan apa rencananya, kedepannya kamu mau seperti apa. Jadi anak diajak untuk berpikir mungkin 2-3 langkah ke depan lebih jauh lah. Oke, mungkin di awal-awal tadi saya sampaikan menghukum, kemudian merasa bersalah. Oke, ini adalah bentuk-bentuk yang kalau sangat rewel sekali mungkin rasa kesabaran kita down, jadi amal kita yang naik. Dan di sini kita belajar bersama-sama agar kita belajar setidaknya menjadi pemantau atau syukur jadi manajer. Karena kasus tiap anak berbeda-beda, tiap tahun anaknya juga berbeda-beda dengan keluarga yang berbeda-beda. Tentu saja anak terkadang sudah membawa permasalahan di rumah yang mereka dibawa ke sekolah seperti itu. Sudah ya? Cukup. Selanjutnya ke Pak Umar. Ya, Pak Umar. Ya. Harapannya ini Bapak Ibu nanti ke kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelas itu tidak harus misalnya saya punya 10 kelas itu sama semuanya, enggak perlu. Jadi tiap kelas punya keyakinan kelas yang berbeda-beda. Monggo Pak Umar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sesi yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami, ada Pak Rip, Pak Eka, Bu Kustina, dan Pak Siswati. Yang terakhir dari saya akan menyampaikan budaya positif terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan peraturan dengan keyakinan kelas maksudnya, peraturan dengan keyakinan bedanya apa? Sudah tahu apa belum kira-kira Bapak Ibu? Belum ya? Logika mungkin Bapak ya. Iya. Logika kan gitu. Hukuman lagi keyakinan. Peraturan dengan keyakinan. Ya. Gambarannya secara umum seperti ini Bapak Ibu. Kalau aturan itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh Bapak Ibu guru, yang mana misalkan di sekolah ini berarti siswa yang melaksanakan, berarti kalau yang melanggar aturan berarti dihukum. Tetapi kalau keyakinan, ini maksudnya di keyakinan kelas akan kami bahas. Bisa juga nanti ada keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Intinya, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan anak-anak di kelas, siswa, ya, dari aturan, kemudian kesepakatan yang dibuat. Kalau melanggar ini konsekuensinya seperti apa? Nanti ketika ada siswa yang melanggar, oh ya berarti sudah nantinya akan dicetak di papan di kelas. Oh ya saya melanggar ini, berarti konsekuensinya harus seperti ini. Maka tidak ada paksaan sesuai dengan aturan yang dulu. Bisa dilanjut Pak Eka. Ya, kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti nanti dengan nilai kebajikan, ya. Nanti saya sampaikan. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Tadi yang saya sampaikan dibuat bersama. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian nanti keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu bisa dilihat di tayangan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Contoh, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan sekolah.
kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, dari tayangan di depan, mana yang termasuk keyakinan kelas kira-kira? Ya, ya nanti ada nilai kebajikan dulu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Ya, dalam pembentukan keyakinan kelas perlu kita semuanya Bapak Ibu memahami nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sifat-sifat yang positif. Ya, salah satu contohnya, misalkan Pak Eka, Pak, contohnya nilai kebajikan. Tanggung jawab. Apalagi? Ya, Bu Gusti. Nilai kebajikan. Saling menghormati bisa. Disiplin. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu coba ada yang sama? Kerjasama boleh. Ya. Kemudian ada lagi misalkan kesehatan bisa tidak? Bisa ya. Oke, baik, selanjutnya dulu Pak Eka. Nah, contoh ya. Ini ada pertanyaan, nanti coba Bapak Ibu bisa dilihat. Yang pertama ada peraturan. Ya. Nanti ada nilai kebajikannya apa? Ya. Yang pertama coba kita bahas bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebaikannya apa? Kebajikannya? Disiplin, tanggung jawab. Oke, tabung dulu. Iya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai bisa, apa lagi? Kenyamanan mungkin ya. Iya. Mungkin menghormati bisa? Ya, coba nanti kita lihat bersama, koreksi bersama. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Ya, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Apa? Ayo. Kasih sayang boleh, saling menghormati. Ya. Keamanan, kenyamanan, coba nanti dicek bersama. Kemudian Bapak Ibu, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Tertib ya. Antri ya. Ya, bahasanya kita antri. Yang terakhir, jangan berlari di kelas. Wah, kira-kira. Keamanan. Siapa tahu nanti jatuh, ya, kecelakaan dan sebagainya. Coba kita buka, Bapak Ibu. Oke, ya. Ya, pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin bisa, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan bisa. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Tadi keselamatan, menghormati orang lain. Ya, ini hampir semuanya betul. Yang dilarang menggunakan narkoba, yaitu kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu bergantian atau menunggu giliran, antri. Menghormati orang lain, saling menghargai, ya. Kemudian kesabaran, ya. Selanjutnya jangan berlari di kelas, ya. Keselamatan atau keamanan, ya. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi kita memahami bersama keyakinan kelas, yang terakhir yang tadi sudah disampaikan alurnya dari Pak Arif, Pak Eka, Bu Gusti, Pak Siswati. Yang terakhir kita memahami bersama apa itu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut dosennya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Salah satunya tadi disampaikan, ini hukuman, ya, ketika berbuat salah dulu ada hukuman misalkan dengan aturan yang sudah dibuat. Tapi bagaimana menyelesaikan
segitiga restitusi ini ya ada 3 tahapan Bapak Ibu yang perlu dipahami. Yang pertama, segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah. Contoh, ketika ada anak yang datang terlambat, atau mungkin ada anak pada saat jam belajar mengajar atau KBM tidak ada di kelas. Bagaimana ketika validasi tindakan yang salah? Yang pertama, kamu contohnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Atau mungkin adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, biasanya kita bersama dulu sebelum paham dengan segitiga restitusi, ada anak yang salah ya sudah langsung dihukum. Kenapa kamu seperti ini? Ya, dengan kekerasan, kemudian sudah lari 20 kali di lapangan, ya. Itu yang sudah kita lalui, dan mari kita pahami segitiga restitusi. Yang kemudian yang kedua, menstabilkan identitas, ya. Nanti bisa dilakukan dengan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak guru juga pernah merasakan seperti kamu yang sudah dilakukan, contohnya. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi keyakinan kelas sudah dibuat, dengan adanya segitiga restitusi ini, tanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, sehingga kamu melanggar ini, misalkan tadi terlambat ataupun tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas dengan baik, mungkin keluar dan sebagainya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya, itu terkait dengan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, mari kita ya. Iya. Kalau di awal tadi kita bersama-sama sudah menjawab pertanyaan, ibaratnya pretestnya ya. Sekarang postesnya coba menjadi pertanyaan tematik. Yang pertama Bapak Ibu, setelah kita pahami alur yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman dan sampai di penghujung oleh saya, yang pertama coba, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju ya? Oke, berarti sepakat ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju ya? Ya, untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Ya, karena penghargaan itu tidak harus nilainya misalkan uang atau barang, termasuk bentuk ucapan bisa pakai ya? Bisa. Ya, terima kasih atau mungkin apa lagi contohnya? Iya. Iya bisa. Ya, itu contohnya ya. Ya, Bapak Ibu, itu menjadi pertanyaan formatif ya dalam kita memahami segitiga restitusi ini. Ya, baik Bapak Ibu, setelah tadi kami sampaikan, paparkan, mudah-mudahan nantinya kita bisa bersama menerapkan ya apa yang sudah disampaikan oleh kita berlima ini untuk menjadikan SMP Negeri 2 Karangpucung budaya positif ini lebih dipraktekkan nanti dalam keseharian kita ke depan agar lebih baik untuk membawa perubahan SMP Negeri 2 Karangpucung yang lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, di sini kami juga membutuhkan tanggapan dari rekan tentang materi yang saat ini telah kita lalui bersama. Nanti untuk perwakilan boleh 2 saja, atau jika ada yang ingin lagi boleh ya. Baik, yang pertama siapa dulu yang mau dari volunteer? Hanya dikatakan seperti ini. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini, gitu aja pertanyaannya Bapak.
Oke ya, ini persis menggambarkan murid kita kalau di kelas ya. Iya betul. Anak-anak siapa yang mau tunjuk jari? Semuanya diam. Ini ditunjuk, Bapak jangan saya gitu ya. Nah di situ kita nggak boleh marah. Kita terapkan sedikit institusi. Kenapa? Pak saya malunya kenapa? Saya kan nggak pinter. Kalau pinter gimana harus belajar? Nah kita buat dia belajar, buat dia pinter, nanti suatu saat dia akan maju tanpa rasa malu seperti itu ya. Baik karena tidak ada maka kita gunakan rumus yang terakhir yaitu rumus kekerasan ya. Jadi ketika sudah tidak bisa jadi manajer maka kita turun ke bawah, pembuat rasa bersalah, penghukum ya, dan sepertinya murid di sini suka dengan tipikal penghukum ya seperti itu. Baik yang pertama dari Bu Feri dulu ya Bu ya. Ya di sisi depan tuh biar kelihatan di kamera. Besok tampil di YouTube Kemendikbud. Cek 1. Ya, monggo Bu Feri memberikan refleksinya untuk hari ini. Kegiatan ini ya sudah beberapa kali saya mengikuti kegiatan seperti ini di Simgesi dari berpenggerak yang ada di SRB dan banyak ilmu yang saya peroleh, ilmu yang di keadaan yang modern ini lah, ilmu di perkembangan yang modern ini. Untuk yang pagi ini yang saya peroleh, yang suka saya terapkan di kelas. Kalau yang zaman dulu hukuman. Hukuman itu. Ya. Hukuman kadang-kadang dilakukan jika sudah melalui beberapa tahap. Jadi kita memberikan yang pertama itu sebagai teman dulu. Kita mendekati sebagai teman. Kenapa tidak mengerjakan mendekati? Nah, beri waktu. Nah, akhirnya menikah lagi seperti apa? Kenapa tidak mengerjakan? Sudah beberapa baru ke penghukum. Hanya hukumannya kalau saya hukumannya pasti hukuman dengan pelajaran kapal. Diberi 2 tugas, tidak mengerjakan. Pasti hukuman tambahannya bisa ditambah dengan vocabulary atau suruh menulis 3 atau 10 kali, artinya kan kosakatanya bahasa Inggris akan menambah. Betul. Itu ya kecil ya, sebagian kecil ya saya peroleh. Yang lainnya masih banyak, silakan nanti bisa teman-teman yang lain menambahkan. Kalau demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama ya. Dari Bu Farida ternyata dari setelah kami presentasi beliau juga sudah menerapkan sebenarnya ya. Hanya mungkin kita kan zaman dulu nggak tahu istilah-istilahnya Bu ya. Sudah diterapkan tadi. Oh, saya mau pernah. Akhirnya saya buat saya bersalah pernah. Sampai ke titik manajer pernah gitu ya. Karena setiap hukuman itu larinya beda-beda. Biasanya saya kasih tipikal posisi teman ke Bu Ose itu udah jadi gitu. Tapi kalau ke Bu Ed nggak jadi. Harusnya itu lebih dari apa itu ya. Apakah wajib ke tim SAR atau kemana ya. Jadi memang betul sekali. Itu karena karakter murid berbeda-beda di Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sampai paham data ke situ. Baik, terima kasih Bu Farida luar biasa. Selanjutnya satu lagi. Ya, tadi ada Bu Supri, ada Bu Wagen. Biar tengah-tengah bagaimana kalau Bu Ani ya. Bu sini mau sini menyumbangkan suara emasnya. Moga gitu ya. Kita belajar bersama dari Bu Siti. Tadi di Bu Farida kita berefleksi tentang itu. Nah, sekarang dari Bu Siti tentang apa ya teman-teman, kita dengarkan dengan baik. Moga Bu Siti juga. Terima kasih para CGP Angkatan 11. Ya, saya mengutarakan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Aris, Kak Sis, Bu Gustin, sama Pak Umar. Untuk tanggapan saya, di sini kalau di BK ya itu tidak pakai hukuman Pak. Oke, apa itu? Pakainya sanksi. Oh, sanksi. Bisa dijelaskan ya Bu ya? Lah, kesalahan-kesalahan anak itu menurut tahapan-tahapan dulu. Nah, yang ketiga baru kita itu ya menyiapkan sanksi apa yang akan diberikan kepada.
Ya, Bersama boleh seperti itu ya, ya. pakai tahapan dulu. Nah, setelah itu bila mana sanksi itu telah dilaksanakan dan anak itu masih berbuat kesalahan dan kita itu tidak bisa untuk mengatasinya, boleh alih tangan. Oh, di kanan. Iya, Jelaskan ganti hukuman ke itu. iya, itu. Alih tangan, saya baru dengar nih, Ibu. Iya, Iya. seperti apa Bu? Dijelaskan Bu. Ya, misalkan anak itu, misal ya kayak kejadian tadi, anak itu inisial Z nonjok alat vital si F. Oh gitu. Ya. Dan si F itu nangis. Iya. Dan si Z itu malah melawan lagi, Oh iya. ngajak berkelahi di depan kamar mandi. Oh iya. Ya. Setelah itu sama Miss Esther, Iya. ya, karena tidak bisa menyelesaikan misalkan ya, langsung ke BK kan. Oh, Seharusnya itu wali kelas pun harus tahu, ditangani oleh wali kelas dulu. Kalau wali kelas tidak bisa menangani, tidak sampai selesai, boleh ke BK yang terakhir. Oh iya. Iya. Ada bayangan Bu. Jadi alih tangan namanya Bu ya? Iya, alih Oke. tangan. Baru tahu Bu, luar biasa ya BK. Ternyata di CGP nggak ada ya alih tangan? Iya. Betul ya, betul. Nggak bisa alih itu tebak-tebak ya betul. Bu Siti mau dilanjut lagi? Nggak cukup? Iya, terima kasih ya Bu Tano tuh Bu Siti ya. Luar biasa kami belajar alih tangan di sini. Yang kami tahu itu adanya ahli waris ya, ini malah alih tangan ya. Baik, ada satu lagi dari Bu Iro, karena itu sudah banyak catatannya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan apa namanya garis bawahnya untuk kita lebih mencerahkan lagi. Satu lagi dari Bu Iro, monggo Bu Iro. Terima kasih pada CGP angkatan 11. Saya akan menanggapi tentang tadi teori kontrol yang diberikan Pak Umar, Pak Arif ya, teori kontrol yang diberikan Pak Arif ini. Tadi tentang stimulus dan respon. Ya, betul. Stimulus dan respon. Di sini saya bisa mengontrol orang lain, kemudian dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini satu sekali. Ini tidak hanya ditujukan untuk siswa berbagai, semua warga sekolah. Karena menurut saya teori ini bisa berlaku untuk anak, juga bisa untuk warga sekolah. Kemudian di sini diharapkan untuk bisa terjalin kolaborasi, kerjasama atau kolaborasi antar siswa dan antar warga sekolah. Nah, ketika kita berkolaborasi di sini harus memberikan kenyamanan, entah itu kolaborasi antar siswa, apalagi kolaborasi antar warga sekolah yang sama-sama mereka itu adalah warga sekolah yang sudah dewasa. Ini itu yang ditekankan bagi saya, bahwa kolaborasi harus bisa memberi kenyamanan bagi peserta didik dan warga sekolah khususnya. Itu saja bagi saya. Kemudian tadi satu lagi tentang peraturan dan keyakinan. Untuk peraturan, mungkin pengertian peraturan di sini, peraturan adalah sesuatu yang dibuat oleh suatu lembaga dan harus ditaati oleh semua warga lembaga. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang dibuat oleh suatu kelompok, dilaksanakan oleh kelompok dan ditaati oleh kelompok itu sendiri. Untuk dibuat sendiri, dilaksanakan sendiri dan ditaati oleh kelompok tersebut yang membuat gitu. Itu perbedaan di situ, mungkin masukan bagi saya. Hanya itu saja. Sebagai anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ada ya. Oh iya, boleh buat aja sedikit. Jadi intinya begini, CGP itu adalah beras yang masih mentah, dan proses guru penggerak itu adalah proses kita belajar bagaimana beras supaya menjadi nasi.
Jadi kalau nanti sudah kita melaksanakan program guru penggerak, namun kita masih menjadi beras, berarti kita belum berhasil. Maka saran ibu, tentunya ini juga baik untuk kita semua. Harapannya juga nanti yang sudah, yang sedang dan yang akan, mari kita belajar hal tersebut supaya kita bisa menjadi apa yang diharapkan dari program tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana mesti mau breaking dulu? Ada breaking ya. Ini sebelum kita kembali breaking palingnya 2 menit ya. Oke, bukan breaking ya. Baik Bapak Ibu semuanya boleh berdiri biar nggak pegel. Yang itu juga boleh. Ya, pelan-pelan seperti ini ya. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke dong? 4 boleh gak apa-apa? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Iya, terakhir 8 ditambah 8 sama dengan 6. Ya, gampang ya? Gampang dong, gampang ya, siap. Kita sambil nyanyi sekali aja, siap. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan dulu semua ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga banyak ilmu yang didapat dan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak foto? Dalam? Foto. CGP-nya aja. Iya, iya. Oh, tadi saya sebagai ambil ini. Ambil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang hebat, pagi ini kita bertemu kembali di ruang kelas ini untuk membuat keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Pak Eka akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Ya, yang pertama tujuannya dulu ya. Tujuan membuat keyakinan kelas yaitu meningkatkan kebersamaan dan partisipasi aktif murid dalam pembuatan keyakinan sekolah, meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi antara murid, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab murid terhadap tindakan dan keputusan murid, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, meningkatkan iklim kelas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan akademik dan sosial emosional murid. Apa itu keyakinan kelas? Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah perlu diciptakan dan disepakati sebuah keyakinan. Nanti kita buat keyakinan dulu. Yang pertama kita lakukan dulu, lama-lama kita akan terbiasa dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, seperti itu. Jadi penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Seperti itu. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nah, kalau zaman dulu kan ada tata tertib. Kira-kira bedanya apa? Biasanya dulu kalau tata tertib yang buat siapa? Dari sekolahan, pintar sekali. Tapi kalau keyakinan kelas yang buat kita bareng-bareng. Misalnya nanti Pak Eka tanya, kita mau apa nih keyakinan kelasnya?
Pak Guru dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang datang terlambat, itu kan kita yang buat. Maka nanti kalau melanggar ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, paham ya? Jadi itu bedanya. Seperti ini, nah misalnya contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah itu ada sebuah peraturan. Nanti kita akan ubah menjadi sebuah keyakinan. Ya, jadi tadi untuk keselamatan dan untuk keselamatan juga ya, sama kesehatan. Oke. Menurut dosen, nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya karena dibuat oleh mereka sendiri. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Kita kadang-kadang peraturan lah yang buat bukan saya, kan yang buat sekolahan gitu. Jadi kita kayak seolah dipaksa gitu. Tapi kalau keyakinan dibuat oleh kita, dipakai oleh kita, dan nanti konsekuensinya juga ada pada diri kita. Aduh, kemarin aku udah bilang jangan buang sampah sembarangan, tapi aku buang, konsekuensinya kemarin misalnya apa. Nah, jadi itu dibuat oleh kita dan untuk kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikannya ada banyak. Nanti ada kepeduli, keterus-terangan, kebersihan, ya, percaya diri, gotong royong, keadilan, ya, bersahaja, keteguhan hati, tanggung jawab, percaya diri, toleransi, ketegasan, dan persahabatan. Oke, nah sekarang kita coba. PK punya peraturan kelas, nanti dari sini kalian ambil jawabannya dari sini kira-kira yang mana. Misalnya nanti apakah tanggung jawab, rasa hormat, berprinsip, atau yang lainnya. Sekarang coba yang pertama. Ada sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Ya, betul sekali, bertanggung jawab, pintar sekali ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, supaya apa berarti? Aman, menghormati ya. Jadi keamanan juga boleh, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, disiplin, luar biasa ya. Kelas 8A hebat sekali. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan ya. Jadi harus saling menjaga keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya. Di sini nggak ada yang pakai narkoba ya? Nggak ada. Oke. Bergantian menunggu giliran. Ya, menghormati orang lain. Kalian biasanya ngantri apa robot? Robot ya, apalagi kalau pas musim sembako tuh ya. Saya dulu gitu ya, seperti itu. Kemudian menggunakan masker. Keamanan boleh, kenyamanan boleh, disiplin juga boleh. Karena kalau tidak menggunakan masker, dulu kita akan terjangkit yang namanya virus corona, betul sekali. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Jangan berlari di kelas. Berarti tidak mengganggu orang. Nah, sekarang kita lihat jawaban kalian. Nah, tanggung jawab, menghormati orang lain, disiplin, keselamatan, kesehatan, itu yang ditangkap oleh kita. Nah, nanti ini akan kita buat untuk kita tempel di sana nanti. Kemudian, nah ini juga sama. Nah di sini keyakinan kelas 8A yaitu saling menghargai guru dan teman, saling menghormati guru dan teman, tertib dan tanggung jawab, disiplin waktu, dan jujur. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas yang akan kita buat sendiri. Kira-kira kalian ingin mengatakan apa tentang hal-hal yang baik tentang sebuah kebajikan? Nah, dari sini kira-kira coba kalau ini dulu, kira-kira mana yang paling kamu suka di sini? Oke, percaya diri, bertujuan ya, punya tujuan. Aldo, kira-kira yang mana tuh? Tanggung jawab, ya laki-laki hebat, harus bertanggung jawab. Biar sekarang bertanggung jawab di kelas, nanti udah punya istri juga bertanggung jawab. Ya, jangan dari yang kaya, dari yang bertanggung jawab. Oke, coba dari belakang. Desti, kira-kira pilih yang mana? Gotong royong, kebersihan ya, betul sekali. Gotong royong biasanya dalam kegiatan apa? Kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya David, yang mana?
rajin, pintar. Terus kreatif, luar biasa ya. Kreatif dalam mencari kebaikan ya. Kemudian Z mana? Pilih yang mana? Toleransi, satu lagi. Apa kira-kira? Bertujuan ya. Toleransi berarti kita harus bertoleransi terhadap satu dengan yang lain ya. Misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ya, tetap bersatu ya. Jangan sampai dasar Buddha, jangan ya, nggak boleh. Tapi harus bersatu, nggak apa-apa. Lagi kumpulan, tiba-tiba ada silakan mau sholat dulu ya. Kumpulan hari Minggu, silakan gereja dulu ya. Saling toleransi. Nah, yang tadi sudah kalian tulis, silakan kalian tulis di kertas yang warna pink yang sudah mereka bagikan. Oke, silakan. Oke, sudah? Baik, kalau sudah, sekarang silakan kalian maju ke depan untuk menempelkannya di sini. Silakan. Ya, silakan. Nanti di belakang. Ya, boleh kan? Ya, silakan ditempel. Ya. Baik, silakan. Semuanya berurutan di depan. Ini juga ada lem sticky note, pakai ini boleh. Ya, ini bukan lipstick loh ya. Kamu pakai di bibir lengket gitu. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Nanti dikasih lem belakangnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yuk. Oke, silakan. Siapa mana? Kalau belum siap, bisa panggil ya. Boleh pilih. Silakan. Yuk, yang sudah siap boleh duluan ya. Ini lemnya, yang laki-laki silakan. Ya, ini lemnya. Silakan dilem. Nah, silakan. Terus, selanjutnya, yang sudah ada lemnya langsung mana? Yuk, silakan ditempelkan. Oke, nah boleh. Nanti selanjutnya ke bawah lagi membentuk apa namanya anak tangga ya. Silakan membentuk anak tangga. Selanjutnya, ya. Oke. Berarti nanti selanjutnya di sini ya. Sini ke bawah lagi, ke bawah nanti jadi anak tangga. Yuk, yang sudah silakan laki-laki juga boleh. Iya. Biar nanti tidak terlalu lama lagi. Silakan. Ya. Oke, silakan. Dibentuk anak tangga yang rapi. Silakan yang belum boleh ditambah dulu. Baik, aman, tentram, dan nyaman ya. Oke, nanti peraturan kelas yang